Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin muslimat, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara wa ta'ala. Di malam yang berbahagia ini, marilah kita terus berupaya meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkhususkan semua ibadah, semua amalan yang kita lakukan murni kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjauhi perbuatan kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanamkan pada diri kita rasa takut ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan azab dari Allah ta'ala, azab di dunia maupun azab di akhirat. Kita berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus memiliki keyakinan bahwasanya perintah dan larangan di dalam agama ini hanya terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dan marilah kita berusaha meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keadaan kita sekarang ini, bagaimanapun keadaan kita sekarang ini, maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah ta'ala, dengan harapan Allah itu akan memperbaiki diri kita dan terus memberikan nikmat-nikmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji bersama-sama, belajar bersama-sama tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Karena untuk sekarang ini sudah masuk bulan Dzulqa'dah, berarti setelah Dzulqa'dah itu nanti bulan Dzulhijjah. Hafal ya nama-nama bulan. Pertama, kalau bulan Hijriyah Arab itu adalah bulan Muharram, kemudian setelah itu Safar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Mirip dengan Jawa sebetulnya. Kalau Jawa Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Syawal, Dzulqa'dah, Besar. Beberapa mirip dengan bulan Jawa. Lah di dalam bulan Dzulhijjah ini, yang insya Allah nanti bulan hari Selasa besok itu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah.
Jadi bulan Zulhijjah tanggal 1 itu insya Allah nanti hari Selasa. Ini hari Ahad, berarti tinggal 2 hari lagi. Sebagai umat Islam, maka kita harus mengetahui keutamaan bulan Zulhijjah. Dan disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih, "Ma min ayamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallahi azza wa jal min hadil ayam." Tidaklah ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hari-hari itu, yakni ayamal asri. Hari-hari itu di sini maksudnya adalah 10 hari di bulan Zulhijjah atau 10 hari awal di bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah?" Qala walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali untuk seorang laki-laki yang dia keluar dengan jiwanya dan hartanya, falam yarji min dzalika bisyai'in, kemudian dia pulang tanpa membawa itu semuanya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semua bahwasanya di antara hari-hari yang ada itu ada 10 hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, dari semua hari-hari yang ada selama setahun itu ada 10 hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dibandingkan dengan seorang yang jihad fisabilillah, maka pahalanya lebih besar ketika kita beramal di hari-hari tersebut. Kita bayangkan, dibandingkan dengan kita berangkat jihad fisabilillah, itu lebih besar ketika kita beramal di 10 hari tersebut. Dan disebutkan 10 hari tersebut adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ya, kalau Jawanya tanggal 1 sampai tanggal 10 besar. Itu ketika kita mengamalkan amalan-amalan itu pahalanya sangat besar. Dan ketika kita hidup di dunia ini, maka tidak ada yang kita cari kecuali kita harus banyak beramal, ibadah dan seterusnya. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal menjemput kamu. Ya, karena intinya sekali lagi, kita hidup itu adalah untuk beramal kebaikan, untuk melakukan kebaikan, kemudian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus itu kita lakukan sampai Allah mencabut nyawa kita, dan tidak ada di antara kita satupun yang tahu kapan nyawa kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ada 2 hal yang ingin kita kaji bersama-sama. Yang pertama adalah tentang fadilah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Yang pertama, kenapa tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu merupakan hari istimewa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena pertama, Allah itu telah bersumpah dengan menyebut 10 hari tersebut, yaitu di dalam surat Al-Fajr ayat 1 ayat 2, wal fajr walayalin ashr. Wal fajr artinya demi waktu fajar, demi waktu subuh. Walayalin ashr, dan demi malam yang jumlahnya 10. Dijelaskan oleh para ulama, malam yang 10 ini adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dan Allah bersumpah dengan 10 hari di bulan Zulhijjah tersebut.
Kalau Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan menyebut makhluknya, berarti menunjukkan makhluk itu adalah sesuatu yang agung. Sesuatu yang agung. Dan ini menunjukkan kalau makhluknya agung, berarti kholiknya yang menciptakan itu lebih agung, lebih maha besar lagi. Dan yang disebutkan di sini adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Kemudian tentang sumpah ini, kalau Allah itu berhak bersumpah dengan menyebut makhluknya. Tapi adapun kita sebagai makhluk, maka kita tidak boleh bersumpah dengan menyebut makhluk yang lain. Jadi kita ngomong misalnya, besok saya mau ke rumahmu demi matahari misalnya, ya demi bulan misalnya, itu kita nggak boleh. Ya, nah terkadang sebagian kaum muslimin muslimat itu pokoknya saya itu nggak nyuri demi Allah, demi Rasulullah. Lah kadang-kadang seperti itu. Benar nggak ini? Salah. Ya demi Allah saja. Jangan pakai demi Rasulullah. Kenapa? Rasulullah itu makhluk, kita nggak boleh bersumpah dengan menyebut makhluk yang lain. Jadi makhluk ketika bersumpah itu menyebut Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kita nggak boleh ya menyebut, benar besok saya akan pergi demi Allah, demi Rasulullah misalnya. Itu termasuk ungkapan yang salah. Dan bahkan disebutkan dalam kitab Tauhid, kitab tentang masalah akidah, menyebutkan kalau sampai kita bersumpah dengan menyebut makhluk, maka ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keutamaan 10 hari awal di bulan Zulhijjah adalah di hari tersebut kita diperintahkan untuk banyak bertasbih, yaitu membaca subhanallah, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, yaitu di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Tadi mulai hari apa? Insya Allah hari Selasa. Ya, hari Selasa atau Senin ba'da maghrib itu kita mulai memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Di antaranya adalah banyak berzikir. Difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahu min bahimatil an'am. Dan mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari yang telah ditentukan atas apa yang telah dirizkikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Nah, ayyamin maklumat, hari-hari yang telah ditentukan di sini itu adalah 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Jadi kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, ketemu temennya enggak hai dan sertapi assalamualaikum, itu sudah pahala yang besar. Ya, kita mau mengucapkan salam kepada teman kita assalamualaikum, kita sudah mendapatkan 10 pahala. Kita tambah assalamualaikum warahmatullah menjadi 20 pahala. Apalagi kita salam kepada saudara kita dengan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 pahala kita dapatkan kalau kita salam dengan sempurna. Ini kalau kita praktekkan, pertama kita mendapatkan pahala, kedua saudara kita seiman, seislam itu kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada diri kamu. Ya, ungkapan-ungkapan yang baik, ya kata-kata yang baik, masuk rumah salam, keluar rumah salam, mau makan bismillah pakai tangan kanan, minum bismillah dengan tangan kanan, mau tidur doa, bangun tidur doa, dan seterusnya. Ini kita perbanyak terutama di awal-awal bulan Zulhijjah. Bukan kata-kata kotor yang sering kita ucapkan kepada orang lain, ya marah sedikit ngatain usaha misalnya, tahu usaha ya dibalik, ya atau dengan bahasa-bahasa yang lain misalnya, marah sedikit dengan kata-kata yang kotor, ya maka ini kita hindari terutama di awal-awal bulan Zulhijjah ini. Kemudian keutamaan lagi 10 awal Zulhijjah ini adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersaksi bahwasanya ini adalah hari yang paling utama di dunia. Hari yang paling utama di dunia. 10 hari dari 365 hari yang ada setahun, itu paling utamanya adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamul asri. Paling mulianya, paling utamanya hari-hari di dunia ini itu adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Ya. Wala misluhunna fisabilillah. Tidak ada semisalnya meskipun jihad fisabilillah. Wala misluhunna fisabilillah, dan tidak ada semisalnya meskipun jihad fisabilillah, illa rajulun afara wajhahu fiturab, kecuali orang yang berjihad fisabilillah tadi kembali dengan menutup wajahnya dengan tanah, alias dia mati syahid. Kecuali dia mati syahid. Ya, ketika dia pulang dengan selamat, pulang dengan kemenangan, dibandingkan dengan amalan di awal bulan Zulhijjah, maka lebih besar amalan-amalan di awal bulan Zulhijjah ini. Kemudian keutamaan yang nomor 4 adalah di dalamnya terdapat hari Arafah. Ya, hari Arafah, yang mana di tanggal 9 Zulhijjah semua kaum muslimin muslimat yang mereka itu menunaikan ibadah haji wukuf berada di padang Arafah. Ya, pernah lihat ya padang Arafah? Belum? Punya HP ya? Buka. Ya, dibuka padang Arafah kayak apa? Ya, Jabal Rahmah kayak apa? Zaman sekarang itu kalau kita punya HP, itu gampang, apapun itu ada. Ya, apapun bisa kita lihat, bisa akses. Kayak apa sih Jabal Rahmah misalnya? Gunung Rahmah itu kayak apa? Gunung Kasih Sayang kayak apa? Lihat, oh seperti ini. Wukuf di Arafah, berapa sih orang yang ada di sana? Katanya puluhan juta orang misalnya, bisa dilihat di sana. Lah, termasuk mulianya bulan Zulhijjah ini, tanggal 9-nya itu adalah hari Arafah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hajju Arafah. Orang yang menunaikan ibadah haji intinya adalah wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 mulai zuhur tergelincirnya matahari sampai dia maghrib tenggelamnya matahari. Itu harus wukuf di Arafah. Adapun sebelumnya paginya dia masih di Mina, nggak ada masalah. Tapi nanti zuhur, ya zuhur sampai maghrib itu dia harus wukuf. Wukuf itu berada di Arafah dengan memperbanyak sholat, memperbanyak berdoa dan seterusnya. Ya, tidak dipakai untuk ngobrol, tidak dipakai untuk tidur dan seterusnya. Karena terkadang sebagian jamaah haji itu tidur di Arafah kan rugi sebetulnya. Ya, rugi sampai tidur di Arafah, ngobrol ini itu dan seterusnya, cerita yang tidak bermutu misalnya di sana. Itu adalah waktu-waktu dikabulkannya doa. Dan nanti setelah maghrib itu baru dia bertolak dari Arafah, kemudian dia ke Musdalifah, sholat maghrib isya di jamak takhir di sana, kemudian mabit tidur di Musdalifah tadi, kemudian esoknya tanggal 10 pagi itu sudah ke Mina kembali. Nah, jadi di sini ya intinya haji adalah dia wukuf di Arafah. Karena terkadang sebagian teman itu karena tidak mendapatkan visa, akhirnya dia hajinya berangkat tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Kemudian ketika dia pulang kita, wah Masya Allah, Pak Haji, wah, haji dari mana? Wong saya ke Mekahnya itu tanggal 10 Zulhijjah. Berarti dia umroh. Ya, dia umroh tidak haji. Karena haji itu intinya tanggal 9. Kemudian keutamaan lagi, di dalamnya terdapat penyembelihan hewan kurban. Mulai tanggal 10 Zulhijjah, setelah sholat id, maka di situ disyariatkan nyembelih hewan kurban. Kalau nyembelihnya sebelum sholat boleh nggak kemarin? Nggak boleh ya? Ya boleh sih, boleh, halal. Dimakan juga boleh, tapi ini bukan hewan kurban. Hewan untuk dimakan dagingnya saja, hewan konsumsi. Kemudian yang nomor 6, keutamaan bulan Zulhijjah adalah terkumpulnya
Semua ibadah di situ. Ya tentang akidah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah taala. Kemudian sholat itu kan juga dikerjakan di bulan Zulhijjah. Puasa juga dikerjakan di bulan Zulhijjah. Sedekah dikerjakan di bulan Zulhijjah. Kemudian haji dikerjakan bulan Zulhijjah dan seterusnya. Jadi amalan-amalan terkumpul di 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan-amalan sunnah apa yang bisa kita lakukan di awal bulan Zulhijjah ini? Karena di awal kita sampaikan bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini memang kita itu harus berpikir tentang masalah ibadah. Ya kita kerja boleh silakan, berkeluarga boleh, canda boleh dan sebagainya. Tapi ingat, yang paling pokok inti itu adalah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan semua kebaikan itu dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebagian orang mereka mengatakan ibadah itu hanya sholat, puasa, baca Quran, haji, umroh, sedekah. Tetapi ibadah itu sebetulnya luas. Ketika kita bisa berbuat baik kepada orang lain, sudah ibadah. Kita birrul walidain, ibadah. Kita berbuat baik kepada anak-anak kita, ibadah. Kita mendoakan kepada orang lain, ibadah. Senyum itu juga termasuk ibadah. Ya, kalau kita orang di duit, sedekahnya hanya dengan apa? Senyum saja. Pokoknya seandalan-andalan guyu lah. Ya, seandalan-andalan guyu, mesem, itu sudah sedekah yang sangat luar biasa. Berbuat baik kepada orang lain itu juga termasuk ibadah. Nafkahi keluarga itu juga termasuk ibadah. Jadi tidak hanya sholat, puasa, baca Quran saja. Ibadah itu luas. Maka semua itu kita niatkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Makan, minum itu juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ke WC itu juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah as-saumu, yaitu melakukan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ya, biasa nggih puasa tanggal 1 sampai 9. 30 hari di bulan Ramadan kuwi ya. Apalagi ini 9 hari. Tapi nek koncone sidik itu memang berat puasa itu. Tapi nek koncone semisal sini sa-RT, yo poso semua kaya Ramadan. Ya, dikerahke sama Pak Kepala Daerah tingkat 7 ya. Ya, kerahke pokoknya kaya Ramadan, dikerahke. Masya Allah, semangat itu. Nanti iftar bersama, buka bersama di musola misalnya, semangat. Tapi nek wong poso wong siji memang berat. Ya, berat. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adil hijjah. Dasarnya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai 9 beliau berpuasa. Wa yauma Asyura, Nabi juga biasa puasa di hari Asyura, Syura, bulan Syura, yaitu di bulan Muharram, tanggal 9, 10 itu yang dilakukan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, kalau seandainya tahun depan saya masih hidup, tanggal 11 saya juga akan melakukan puasa. Maka disunahkan 9, 10, 11 di bulan Muharram. Nabi melakukan puasa itu. Kemudian salasata ayamin min kulli syahr. Nabi juga biasa puasa 3 hari setiap bulannya, yaitu di ayamil bid, tanggal 13, 14, 15, pas ketika bulan purnama. 13, 14, 15. Nabi biasa puasa. Wa awwala isnaini minasyahri wal khamis. Nabi juga biasa, yaitu puasa Senin, Kamis. Ini adalah puasa-puasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan para ulama bahwasanya hukum asal puasa itu adalah haram. Jadi hukum asal puasa adalah haram. Kapan menjadi halal? Kapan menjadi boleh? Kalau itu diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kowe poso Senin Kamis? Ya karena Nabi puasa Senin Kamis. Kok kamu puasa Asyura tanggal 9, 10, 11? Karena Nabi melakukannya.
Kok kamu puasa tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah? Karena Nabi melakukannya. Kok kamu puasa ini? Nabi melakukan enggak? Enggak, ya sudah, kita enggak usah melakukan puasa-puasa yang tidak ada contohnya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Daripada kita capek-capek, ya luwe, ngelih dan seterusnya. Tapi kalau enggak ada contoh dari Nabi, kita tidak mendapatkan pahala. Maka kalau ada orang memerintahkan kepada kita, ya misalnya, "Mbok kamu ini hari lahirmu misalnya, mbok kamu puasa." Itu tidak ada contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian amalan kedua yang bisa kita lakukan, ini siap nggak ini puasa 9 hari ini? Masya Allah, luar biasa kalau bisa. Masih saya tersenyum, senyumnya senyum abot atau pendeng nih? Abot. Kecuali puasa Ramadan 30 hari kuat. Kalau puasa lain itu abot. Setidaknya kalau kita nggak bisa 9 hari, adalah di puasa Arafahnya, yaitu tanggal 9-nya. Ini kita upayakan. Yang tanggal 9 ini jangan sampai lepas dari diri kita. Kalau Idul Adhanya tanggal 10 Zulhijjah itu hari apa? Hari Kemis. Ya, tanggal 10 Zulhijjah kalau di kalender kan hari Kemis, berarti tanggal 9-nya itulah adalah hari Rabu. Kita upayakan berpuasa. Ya, apa pahalanya di sini? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siyamu yaumi Arafah," puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. "Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru sanata allati qablahu." Saya berharap Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah berlalu, wa sanata allati ba'dahu, dan setahun setelahnya. Berarti hanya puasa 1 hari saja menghapus dosa selama berapa tahun? 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wah, puasa Arafah sih. Baru setahun maksiat terus seperti itu. Nah, kan mesti dihapus dosa-dosanya. Nah, dijelaskan para ulama bahwasanya yang terhapus itu adalah dosa-dosa kecil. Kalau kita melakukan dosa besar itu harus bertaubat, istighfar, menyesal, tidak mengulangi. Jadi harus taubat. Tidak cukup dengan kita puasa Arafah, itu enggak cukup untuk menghapus dosa-dosa kecil kita. Tapi walaupun dosa kecil kan lumayan. Ya, kalau mungkin warga sini kan jarang ya dosa-dosa kecil dilakukan ya. Ngamate wong wedok kita yo ora tahu. Ora tau leren. Ya, sentuhan kita yo ora tahu ya, ora tahu leren. Ya, dosa-dosa kecil mesti kita banyak melakukan. Maka hanya puasa 1 hari saja ini, insya Allah sudah menghapus setahun dosa yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, "Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah," menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita coba, kita usahakan sehari saja. Ya, kita puasa. Kalau bisa memperbanyak tadi, mau 9 hari, 8 hari, 7 hari, silahkan. Ya, tapi setidaknya 1 hari ini jangan sampai kita terlewat tidak puasa. Kalau yang ini insya Allah siap semua ya. Insya Allah sehari tok, kecuali lali. Ya, kecuali lupa. Tapi insya Allah nggak lupa, udah kita ingat ke hari Rabu. Ya, kalau 1 Zulhijjah itu besok Selasa, berarti Rabu itu tanggal 9 Zulhijjah. 10 itu sudah hari kurban, kita sholat Id. Kemudian amalan sunnah yang bisa kita lakukan lagi adalah takbir. Ya, mengucapkan takbir. Kapan takbir dimulai? Adalah di hari Arafah terakhir tanggal 9, jadi tanggal 10 ba'da maghrib itu. Tanggal 10 berarti tanggal 9 ba'da maghrib itu sudah mulai takbir. Ya, takbir yang biasa kita kumandangkan. Di situ ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seringnya Nabi ketika takbir itu 2 sebetulnya. Ya, tapi kadang-kadang 3 juga tidak ada masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali la ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya. Ya, tapi kalau ada yang 3 kali juga boleh, silakan. Tapi seringnya itu diucapkan 2 kali. Tapi kalau di sini kan biasa 3 kali ya. Ya, 3 kali juga boleh, silakan.
Kalau 2 kali juga boleh. Makanya kalau kita sudah tahu ilmunya dasarnya, takbiran ping pindho salah kuwi. Justru ini sing lebih benar, nggonmu ya bener, tapi ini lebih sering dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi kita tidak gampang nyalahkan yang benar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 4, memperbanyak amal soleh. Ya, sekali lagi kita tegaskan di sini, terutama di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, perbanyak amal soleh. Ya, di awal kita sampaikan pahala yang dilakukan kita atau amalan yang dilakukan kita di 10 hari awal Zulhijjah itu lebih baik, lebih besar daripada seorang yang berjihad fi sabilillah. Jadi ini adalah hari-hari yang terbaik yang Allah turunkan kepada kita di muka bumi. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ada perbedaan ya antara 10 hari akhir di bulan Ramadan dan 10 awal di bulan Zulhijjah. Dan dijelaskan para ulama di sini bahwasanya kalau siangnya itu adalah pahala terbaik, itu adalah di bulan Zulhijjah. Itu siangnya. Tapi kalau malamnya itu pahala terbaik adalah di 10 akhir bulan Ramadan, karena di dalamnya itu ada malam Lailatul Qadar. Ya, jadi kalau siangnya itu paling baik adalah 10 awal di bulan Zulhijjah, tapi kalau malamnya itu adalah 10 akhir di bulan Ramadan. Itu dijelaskan oleh para ulama kepada kita semuanya. Nah, khususnya karena yang ada di hadapan kita 2 hari lagi adalah bulan Zulhijjah, maka amalan-amalan harus kita tingkatkan, harus kita perbanyak. Pertama, melakukan sholat-sholat sunnah. Berarti sebelum kita melakukan sholat sunnah berarti kita tertibkan dulu sholat wajib kita. Jadi sebelum kita menertibkan sholat sunnah kita, sholat wajib harus kita tertibkan dulu. Kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, kapanpun adanya, sholat jangan sampai tertinggal. Kalau kita belum bisa jamaah di masjid secara rutin, dimanapun kita berada kita bisa sholat, kecuali di 2 tempat saja yang kita nggak boleh sholat di situ. Pertama di kuburan, kedua di kamar mandi. Ya, di kuburan, di kamar mandi. Itu nggak boleh kita sholat di situ. Tambah lagi 1 di kandang unta. Tapi sini kan nggak ada kandang unta. Kalau di kandang kambing boleh nggak? Boleh, kata Nabi, fihi barokah. Justru di situ ada berkahnya. Terus kita rame-rame sholat di kandang kambing. Ya. Jadi ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat jangan sampai ditinggalkan. Sekali lagi, sholat itu jangan sampai kita tinggalkan. Malu kita kepada Allah Ta'ala kalau kita hidup di dunia sudah dikasih ya badan begini sehatnya, kemudian dikasih harta benda, dikasih nyawa, dikasih nikmat ini itu dan seterusnya, untuk sholat saja kita tidak bisa tertib. Ya, kita bisa sholat di rumah, bisa ada tamu kok lama sih tak mlebu sik istilah sholat dulu juga bisa. Kita belanja di Salatika misalnya pas waktu sholat, wah kalau sholat di rumah nggak sampai, sholat di sana juga bisa dilakukan. Kita jualan bisa di warung kita sholat. Tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan sholat. Nah, kalau sholat wajib sudah tertib, berarti kita meningkat ke sholat-sholat sunnah. Ya, semampu kita, terutama di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Sedekah akan dilipat gandakan. Ya, sedekah itu tidak harus banyak. Ya, semisal ada pengemis lewat, kita jualan es degan misalnya, kayak segelas itu kan wis seneng. Ya, nih seperti itu, masya Allah. Ya kalau kita uangnya banyak, mungkin ngeluarkan uang 1 juta itu nggak terasa. Tapi kalau kita jualan kecil-kecilan misalnya, kemudian untungnya kita mbuh untung mbuh ora ya arti, ya dibandingkan dengan tenaganya, kemudian kita bisa ngasih ya 1 gelas, 1 piring, itu masya Allah. Ya ada yang jualan degan di sini ya. Oh ada. Ya itu sudah masya Allah luar biasa. Sedekah tidak harus banyak, yang penting kerep.
Ya, yang penting rada kerep seperti itu. Dan dijelaskan oleh Nabi SAW, sedekah itu tidak membuat kita itu miskin. Ya mungkin dagangan kita berkurang, tapi Allah janji pasti akan memberikan pintu-pintu rizki dari jalan yang lain. Dan dulu pernah kita pelajari, rizki itu tidak mesti berupa uang, rizki tidak mesti berupa harta benda. Diri kita sehat itu sudah rizki yang luar biasa. Ya, kita sehat itu sudah rizki yang luar biasa. Coba kita, minta maaf, nggak bisa kentut saja. Kalau kita duitnya banyak, mungkin dilarikan rumah sakit di Singapura sana. Ora iso ngentut. Ya, kita nggak bisa kencing, nggak bisa berak. Kadang kalau kita bisa kentut aja diobral ya, diobral konco-koncone dibagi sedikit-sedikit. Nah, ini adalah badan sehat itu sudah rizki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita itu mengatakan wong orang di rizki, lu badan sehat itu rizki. Kita tentram dengan keluarga itu rizki. Kita ada tempat tinggal itu rizki. Hidup itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekah. Kemudian berbakti kepada orang tua, terutama kita yang masih memiliki orang tua. Kemudian orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita bisa mendoakan atau kita menjadi orang yang baik sehingga kayak apik men, yo pantes bapak ibu dhisik yo apik pas uripe. Kok elek men, pantes pak mboke dhisik yo kaya ngono. Ya, jadi kadang-kadang perbuatan kita itu ditularkan atau dihubungkan dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Maka kita berusaha. Ya, kita berusaha ketika kita ingin berbuat baik kepada orang tua kita, maka kita harus bisa berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Kemudian menyambung tali silaturahim, kekerabatan, mengunjungi saudara, kemudian banyak istighfar. Nah, 10 hari di awal Zulhijjah ini harus kita banyak istighfar. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa diri kita itu banyak dosa, kecuali aku ora tau ndi dosa ketoke. Ya apalagi dosa gede, ora nek aku ketoke. Aku mosok ndi dosa misalnya. Berarti orang yang sombong seperti itu. Setiap kita pasti, siapapun kita pasti kita itu pernah dan sering berbuat dosa, dosa besar maupun dosa kecil. Nah, mumpung di bulan Dzulhijjah ini kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian banyak zikir. Banyak zikir, habis sholat kita tidak langsung lari zikir dulu. Mungkin kalau kita sudah hafal atau bisa baca buku zikir pagi kita baca, zikir sore kita baca, kemudian kita tebar salam, kemudian kita lisan kita itu banyak mengucapkan hal-hal yang mengingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan dengan bismillah, selesai alhamdulillah, dan seterusnya. Terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Membaca Al-Quran juga bisa diperbanyak semampu kita. Jadi tidak di bulan Ramadan saja. Jadi di bulan Dzulhijjah ini kita yang bisa baca Quran, baca. Walaupun kita bacanya gerotal-geratul tidak lancar, baca. Karena di situ masih ada 2 pahala yang akan kita dapatkan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang nomor 5, termasuk amalan yang bisa kita lakukan adalah haji dan umroh. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menunaikan ibadah haji di Baitullah bagi yang mampu. Tapi setidaknya kita harus punya niat kuat. Masuk kayak saya iso haji gitu ora mungkin. Ya tidak ada yang tidak mungkin bagi diri kita. Yang penting harus niat. Innamal a'malu binniyat. Insyaallah dengan niat kuat suatu saat kita akan bisa ya menunaikan ibadah haji, minimal kita bisa umroh. Ya yang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Kemudian kalau kita punya sekian tanah,
sekian kebun, ya jadi juragan tanah, juragan kebun di sini, dijual, nggak ada masalah untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Kita tidak ada kewajiban untuk memberikan harta warisan kepada anak-anak kita, itu tidak ada kewajiban. Tapi haji, umroh itu adalah sesuatu hal yang wajib harus kita lakukan. Wah, nek haji harus jual tanah, nanti diarani kaji siti misalnya. Arab kaji siti, Arab kaji kebun, kan nggak ada masalah. Karena itu memang kita tabung untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Nah, umroh kan nggak wajib. Para ulama menjelaskan, Nabi menjelaskan umroh itu hukumnya juga wajib. Maka kita niat, minimal kita niat. Kemudian kita ikhtiar berusaha. Insya Allah suatu saat ya nanti warga kita semua itu bisa menunaikan ibadah haji atau umroh. Ya amin ya robbal alamin. Tapi nek niat wis ora duwe, mosok aku iso umroh ora bakalan. Itu wis salah orang yang seperti itu. Ya niat we kok ya ora gelem itu loh. Rugi apa kita itu niat? Apa rugi besar kalau kita niat? Gak ada ruginya. Ya yang penting kita niat pengen dongo, kemudian kita berusaha. Insya Allah suatu saat itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang yang pulang haji umroh dikatakan oleh Nabi SAW itu seperti bayi yang baru lahir. Berarti dia pulang tidak membawa dosa, Masya Allah. Ya, kemudian bisa menghapuskan dosa-dosa dia, kemudian menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Kemudian haji mabrur, bukan mabur loh ya, haji mabrur. Maka ini termasuk seutama-utamanya amalan setelah jihad fi sabilillah. Kemudian haji umrah itu akan menghilangkan kemiskinan. Maka kita lihat orang-orang kaya itu istilahnya berangkat umroh itu wis kaya neng templek lah. Wis cedak, gampang. Kayak kita neng templek wis itu pulang lagi. Mereka juga seperti itu. Umroh kemudian ada liburan umroh lah, seperti itu. Dan itu ternyata juga tidak membuat dia miskin. Justru usahanya tambah berkembang. Ya, karena haji dan umroh itu menghilangkan kemiskinan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mosok umroh aja 32 juta. Kalau berangkat 2 orang suami istri sudah 64 juta. Belum untuk sangunya, belum untuk perpisahan pulang kalau masih hidup ya, tasakuran dan seterusnya. Berarti paling tidak kan 70, 75 juta atau 80 juta harus disiapkan. Tapi nyatanya orang kok bisa bolak-balik terus. Dan hartanya ada saja, tambah terus hartanya. Ini menunjukkan bahwasanya sedekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minimal kita harus punya niat. Kadang kita ngaca ngilu, rupane koyo ngene kok umroh ketoke ora mungkin. Lah kon koyo ngopo rupane? Ya. Jadi kita harus yakin dulu, bismillah. Suatu saat bismillah. Itu bukan suatu hal yang mustahil bagi diri kita. Kenapa? Karena haji umroh adalah duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Masya Allah, kalau kita bisa bertamu kepada Allah, suatu hal yang sangat luar biasa. Kita aja diajak orang, yuk mertamu neng endi? Neng ngene Pak Bupati, wala. Kita sudah merasa seseorang yang mulia. Ya bertamu neng ngene Pak Bupati. Itu sudah merasa mulia kita itu. Disambut, kemudian kita mandi pakai pakaian terbaik, wangi-wangian dan seterusnya. Meningkat lagi kita diajak bertamu ke Pak Gubernur misalnya, atau ke Pak Presiden misalnya, atau jenderal misalnya, jenderal bintang 4, bintang 5, bintang 7, ngeluh. Ya. Itu kita sudah sangat mulia, apalagi kita bisa bertamu ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi niat, doa dan ikhtiar, insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang keenam adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, Idul Adha ini harus kita lakukan. Banyak ulama berpendapat sholat Idul Adha itu adalah wajib dilakukan. Sholat Idul Adha itu wajib dilakukan. Maka kita berusaha
Ya, kemudian ketika melakukan sholat Idul Adha itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanu al-khola. Jadi sebetulnya sunnahnya sholat Idul Adha itu tidak di masjid tapi di tanah lapang. Sebetulnya ya di tanah lapang. Tapi kalau di kita belum bisa terlaksana ya di masjid tidak ada masalah, boleh juga. Tapi yang lebih utama sebetulnya di khola itu di musola di tanah lapang. Karena di situ ada syiar kaum muslim semua bertemu. Kita bayangkan semisal dari celengan, jeblosan, lopait, gudang, kemudian celombo bersatu padu di lapangan itu, masya Allah luar biasa. Kemudian sonseng mantep, ya, KTP itu suaranya cetar menggelegar ya. Wah itu masya Allah syiar itu akan nampak bagi kaum muslimin. Tapi kalau di masing-masing masjid, walaupun itu juga boleh sah, itu beda syiar ketika di tanah lapang. Loh, nek tanah lapang lapangan kan banyak najisnya. Ya najis dari mana? Ya kita udah belajar tentang masalah toharoh. Kalau kotoran dari hewan-hewan ternak yang halal dimakan, maka itu tidak najis. Walaupun sebagian mengatakan najis, tapi yang kita kaji di sini tidak najis. Walaupun ya kita berusaha menghindari. Ora kok sikile gopak mbelek terus mlebu musala masjid. Wong ora najis kok iki jare sing ngaji ning wates misale. Ya walaupun seperti itu boleh, itu tidak mesti harus dilakukan. Jadi boleh itu tidak mesti harus dilakukan. Laki-laki muslim boleh menikah dengan ahlul kitab, perempuan Nasrani, itu kan boleh. Tapi kalau boleh itu apa harus dilakukan? Kan enggak mesti harus dilakukan. Kalau setiap hari kita lihat anak kita dididik dengan cara tidak Islam, apa kita ridho? Kan kita enggak ridho. Walaupun boleh tapi tidak harus dilakukan. Ya, jadi sholat Idul Adha. Dan diantara sunnah-sunnahnya adalah kita al-iqtisal, mandi terlebih dahulu. Kemudian memakai pakaian terbaik yang kita miliki. Ya jangan sing elek-elek, amoh-amoh, robek-robek misalnya. Sarungnya tambalan misalnya. Ya cari yang terbaik yang kita miliki. Tapi ini itu ya enggak ada masalah. Aku ben kaya zaman sahabat lah. Ya, sing suwek-suwek misalnya. Ya dulu kan memang adanya itu. Kalau kita kan sekarang sudah lain. Ya pakaian sama lemari ini kadang banyak lemarinya kok. Karena apa? Terlalu banyak di dalamnya. Ya, kita mandi pakai pakaian terbaik. Kemudian mukhalafatu thariq, berangkat dan pulangnya itu sunahnya beda jalan. Beda jalan, misalnya masjidnya sini, kita berangkat dari sini, pulangnya cari jalan yang lain. Ya berarti lewat Lopait terus pesat terus yo kadoan Mas nek kuwi. Ya maksudnya berangkatnya dari sini, pulangnya lewat RT sana, RT 3 misalnya, yang sebelah jalan atau dari jalan yang mana, itu semampu kita seperti itu. Itu sunnah Nabi, sehingga memberikan syiar tidak pulang pergi dari jalan yang sama. Ya itu boleh, nggak apa-apa. Jalan yang sama boleh, tapi kalau kita pengen tambah pahala, pulang pergi itu dari jalan yang berbeda. Tak muter lewat celengan jeblosan, yuk karepmu nek pengen lewat sana. Tapi kita nggak menyarankan yang terlalu jauh muternya. Ya, yang semampunya saja. Semampunya saja, mukhalafatu thariq. Jadi beda berangkat dan pulangnya. Kemudian kalau sampai masjid misalnya, kita ketinggalan, sudah sholat selesai, sholat itu sudah selesai. Pernah ngalami ke lapangan atau ke masjid tapi sholat idnya sudah selesai? Pernah ngalami enggak? Wah wis bar baliwe seperti itu. Enggak, kita boleh sana sampai sana walaupun sudah selesai, kita sholat sendiri itu boleh. Jadi jangan sampai ditinggalkan sholat id. Jadi sholat berarti rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Itu kita sholat sendiri boleh. Jangan sampai kita wah wis rampung baliwe lah, bali tidak sholat, jangan. Ya kita silahkan untuk melakukan sholat sendirian. Dan masih banyak sunah-sunah dari sholat id ini. Jadi sekali lagi sholat id jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian yang terakhir di sini adalah udhiyah, yaitu tentang berkurban. Jadi amalan di bulan Zulhijjah ini yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan itu adalah dengan berkurban. Sebagaimana
Difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah engkau kepada Rabbmu wanhar, dan berkurbanlah. Jadi di sini juga anjuran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan banyak ulama yang menyebutkan bahwasanya hukum bagi seorang muslim berkurban adalah wajib bagi yang mampu. Ya, seperti haji, wajib bagi yang mampu. Berarti seandainya di Zulhijjah ini kita bisa atau kita belum bisa berkurban, maka kita berusaha untuk tahun depan gimana caranya kita bisa berkurban. Ya, kayak awal kita berada di pondok itu, masyarakat sekitar ya minta maaf kurang lebih sama dengan di sini. Jadi satu RT paling satu kambing. Ya, satu kebayanan itu paling hanya 4 ekor kambing. Itu awal-awal seperti itu. Tapi sekarang Masya Allah per RT itu sudah 3 sapi, per RT 4 sapi. Ya, para-warek yang seperti itu. Berarti kalau per RT itu anggap berapa kakak? 60 kakak ya. Ada kurban 3 kan berarti sudah sekitar separuh orang itu bisa berkurban. Dan itu semua kembali kepada niat kita, semua kembali kepada kemauan kita, tekad kita. Jadi sekarang semisal belum bisa, nggak ada masalah. Tapi suatu saat nanti kita upayakan untuk misalnya Lebaran Id yang akan datang, kita berusaha untuk bisa berkurban. Kalau berat kita mengeluarkan 3 juta sekali keluar itu berat, maka kita bisa menabung tiap bulannya dengan menabung 100.000, 200, 300 semampu kita. Insya Allah nanti ya dalam jangka waktu setahun itu akan kumpul uang untuk bisa berkurban. Dan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwasanya kurban itu bukan hukum sekali dalam seumur hidup. Seperti apa? Sunat. Ya, sunat itu kan sekali dalam seumur hidup. Masuk kurban disamakan dengan sunat. Ya, kurban itu adalah ibadah tahunan yang setiap tahun kita berusaha untuk berkorban. Untuk anak dan istri kita itu rela berkorban. Klebok kayak anaknya kuliah bayar 15 juta, piye carane? Boleh ke utangan, ya, usaha ini itu dan seterusnya. Ya, bojone njaluk spring bed sing empuk misalnya regane 5 juta. Kita juga bisa berkorban, berani berkorban. Piye carane ditukokke? Bojone njaluk di keramik lantainya misalnya, ya dikeramikkan, gimana caranya? Udan kok rodok, trocok dan seterusnya, minta plafon, di plafon ke piye carane? Nah, untuk keluarga kita berani untuk rela berkorban. Dan ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita berkorban atau rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala yang setahun itu sekali? Ya, itu bukan dilihat dari miskin kayanya, tapi adalah dari kemauan diri kita masing-masing. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkorban di tiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini pembahasan yang malam hari bisa kita bahas. Mudah-mudahan nanti di 10 hari awal Zulhijjah ini betul-betul kita bisa memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita upayakan kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Ya, pribadi lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang lebih baik untuk keluarga kita, pribadi lebih baik untuk tetangga kita, untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita upayakan gimana caranya kita bisa menjadi orang-orang yang baik, yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar yang dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dari saya pribadi. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang terlalu nyindir ya. Tapi ini adalah motivasi, ya, motivasi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.